Welcome to Lenturin YouTube channel. Kenalin aku Novia. Dan aku Yobel. Di channel ini kita akan membahas berbagai hal seputar hubungan. Mulai dari tips, fenomena, dan berbagai pengalaman terkait hubungan. Dan kenalin, Lenturin adalah sebuah brand yang berfokus untuk memperkuat hubungan antar manusia menjadi lebih baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Produk yang udah luncurin, salah satunya ada di sini, yaitu kartu untuk ngobrol di talk. Dan kita juga ada produk lainnya yaitu podcast. Dan harapannya bakal ada produk-produk lain yang akan membantu hubungan antara pasangan, sahabat, orang tua maupun bahkan sama anak ya. Iya. Di masa depan. Baiknya kita punya satu pemahaman ya soal lenturin itu apa. Jadi definisi lenturin yang kita maksud dari brand kita adalah mempunyai Hubungan yang baik antara diri kita sama diri kita maupun diri kita dengan orang lain. Yes, jadi kita nggak kaku atau nggak malu buat ngomongin perasaan diri kita ke orang lain, apalagi orang-orang terdekat kita ya. Kita nyaman dan kita bisa nih mengenal diri kita dan mengenal perasaan orang lain lebih baik daripada sebelumnya dan nggak bikin ada kesalahpahaman antara hubungan. Kita enaknya cerita dulu ya. Kenapa lenturin ada? Bagaimana sejarahnya? Kenapa dia muncul di sini? Jadi awalnya sendiri kita mulai lenturin justru dari cerita aku sama Novia. Jadi ceritanya awalnya kita tuh kenal karena dating apps. Wow. Jadi waktu itu kita kenal di Maret 2021. Ya, 2021. Setelah kenal dari Maret 2021 dari dating apps, kita tuh chat 6 bulan tanpa ketemu. Dia di Bandung, aku di Jakarta. Dan pada saat itu kita lagi PSBB yang lumayan ketat dan keadaannya lagi gak mengenakan juga. Terus habis itu pada bulan September akhirnya Yobel mutusin kita makin dekat kan, dan akhirnya dia mau ketemu sama aku. Terus habis itu setelah kita ketemu di bulan September, pada saat kita ketemu itu aku ngajak Yobel buat kenalan sama teman-teman aku. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi Yobel juga ngajak aku kenalan sama teman-temannya yang merantau ke Jakarta. Ya. Gitu. Nah, jadi aku kan datang ke Jakarta, ya naturalnya adalah aku lebih baik ketemu teman-teman Novia gitu. Dan teman-teman aku sendiri karena aku anak Bandung, jadi banyaknya anak rantau yang ada di Jakarta. Jadi dari sekian ketemuan 3 kali ketemu sama teman kamu yang cewek, mungkin cuma 1 kali sama ketemu teman aku yang cowok. Nah, tapi dia malah lebih ingat sama teman aku yang cowok ini pasca pulang dari acara ketemuan. Harusnya kan aku udah datang jauh-jauh PDKT, harusnya dia ingat aku dong. Dia malah ingat dan get inspired sama teman-teman cowok aku. Betul. Jadi pada saat abis ketemu sama teman-teman cowoknya Yobel, pada saat itu aku posisinya lagi ngajar. Jadi kerjaan aku ngajar, freelance, bikin konten. Terus pada saat itu aku lagi benar-benar jenuh, burnout karena kita WFH ngajar anak-anak, aku ngajar musik dan dari laptop gitu. Jadi kayak benar-benar udah di taraf yang jenuh banget gitu. Terus habis itu setelah akhirnya ketemu teman-teman Yobel kayak passionate banget dalam pekerjaannya mereka, terus kayak tahu mau kemana dalam menuju karirnya gitu. Dan akhirnya aku jadi keinget buku yang biasanya aku tulis, yaitu isinya dalam buku ada bucket list, ada target yang setiap tahun aku selalu tulis gitu. Dan di satu poin di bucket list aku adalah aku pengen punya kontribusi buat satu masalah di dunia ini yang menurut aku cukup besar, yaitu hubungan antara manusia. Ya. Dan konteks tambahannya kan aku sendiri kerja sebagai konsultan lingkungan ya, yang kebetulan kantornya nggak di Indonesia, jadi banyaknya work from home. Tapi waktu dengerin Novia cerita soal tadi ya buku mimpinya itu, setelah pulang ketemu teman-teman, aku juga relate sih karena aku sendiri visi pribadinya terkait sama well-being, cuman pintu masuknya lewat lingkungan. Sedangkan kalau Novia pintu masuknya agak beda, dia masuk lewat sosial. Dan ternyata waktu kita cerita-cerita soal buku diary itu, kamu ternyata punya pengalaman personal ya. Kenapa pengen banget ngerjain sesuatu soal well-being? Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya mulai dari alasan personal banget sih. Karena aku cerita singkat aja. Jadi aku pernah ada dalam toxic family yang bikin aku jadi gak bisa mengenal diri aku sendiri.
sulit gitu untuk aku bisa menjadi manusia yang optimal dalam berproduktivitas sehari-hari. Terus aku merasa akarnya tuh karena hubungan. Misalnya kayak ini contoh doang, misalnya kayak kalau misal seorang istri sama seorang suami berantem di rumah, terus habis itu suaminya pergi kerja atau istrinya pergi kerja, mereka akhirnya nggak bisa bekerja dengan baik karena masih mikirin masalah yang ada di rumah gitu. Dan akhirnya kerjaannya nggak beres, misalnya rekan kerjanya kesel, dan akhirnya kerjaannya jadi nggak beres, hubungan sama rekan kerja buruk, pulang-pulang dia makin bete, dia bisa aja marah sama anaknya, dan begitu aja seperti lingkaran setan gitu. Ketika kita nggak bisa punya hubungan yang baik dan lentur gitu sama orang lain, akhirnya ada aja banyak hal yang akan terpapar, gitu, tercemar dari hubungan yang buruk itu gitu. Makanya lenturin mulai dari tools yang gampang kayak kartu pertanyaan ini supaya bisa mengenal orang lain, bisa memahami lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kadang mungkin kita nggak kepikiran buat nanya gitu. Iya, dan tadi cerita yang Novia ceritain tuh terjadi ya di hidup kamu ya. Salah satunya ya karena nggak bisa ngobrol gitu, bingung mau ngobrol apa. Terus kita jadi kepikiran, oh gimana ya caranya buat mencapai kualitas well-being yang tinggi. Kita nyadar salah satunya tuh dari apa yang diobrol sehari-hari sih. Relasi itu kadang-kadang kalau ngomongin itu aja jadi kaki ya. Nah di kartu ini kita punya 4 topik, dan harapannya 4 topik ini ada proses, batin, otentik, dan makna, bisa men-trigger obrolan-obrolan yang lebih deep talk, tapi juga bisa membantu lebih kenal baik diri sendiri ataupun sama orang-orang yang kita sayang. Yes, betul. Termasuk YouTube channel ini juga jadi mimpi kita. Selain kita bisa ngobrolin hubungan di podcast, bikin produk-produk yang mungkin di masa depan kita harapannya juga nggak cuma ada kartu pertanyaan, tapi ada produk-produk yang lain yang bisa membantu teman-teman mengenal diri dan orang lain terdekatnya dan kesayangannya. Disclaimer juga nih, aku sama Novia bukan expert, tapi kita mau ngebantu teman-teman lewat tools seperti ini untuk bisa dapat kualitas hubungan dan well-being yang lebih baik. Oke, segitu aja ya hari ini. See you on another video. Bye-bye. Bye-bye.